Salam multimedia. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan kiat ke-16, yaitu latih bagian yang kita masih merasa lemah. Secara ilmiah, kiat kita ini namanya adalah Deliberate Practice Principle. Mari kita kupas tuntas. Mari kita mulai bahas dengan konsep utamanya. Misalnya kita akan mengikuti sebuah mata kuliah dan di dalamnya ada 20 prinsip yang harus kita kuasai. Nah, ketika kita coba ikuti kuis dan ternyata nilainya ada 2 di sini ya, yang kurang baik. Nah, maka Deliberate Practice Principle ini, latih yang kita masih lemah, itu akan menghususkan melatih diri kita dengan bab atau bagian-bagian yang kita masih lemah saja. Karena kalau yang lain sudah maksimal seperti ini ya, jadi ini lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan usaha. Jadi, secara ringkas kita simpulkan di sini bahwa pelatihan itu harus memfokuskan kepada elemen-elemen yang kita paling lemah penguasaannya. Mari kita bahas lebih lanjut. Prinsip pelatihan. Yang pertama, lakukan latihan yang memadai sampai paham betul. Kemudian yang kedua, tiru semirip mungkin dengan masalah konkret. Kalau kita latihan, harus semirip mungkin dengan problem yang nanti akan kita hadapi di dunia nyata. Kemudian, beri jeda optimal untuk interval berlatih. Ya, berlatih jangan sampai overtraining ya, tetapi semaksimal yang kita mampu dan berhenti. Setelah itu berikan interval. Kita tahu juara dunia juga atlet ya, tidak latihannya terus-menerus tiap hari, tetapi ada variasinya. Ya, misalkan yang badminton gitu ya, atau tenis meja misalkan, tidak tiap hari mereka berlatih, tetapi ada variasi latihan, ada intervalnya. Kemudian beri berbagai contoh lengkap persoalan. Jadi persoalan dikasih contoh lengkap, kemudian dikasih cara yang benarnya dalam menyelesaikannya. Diberitahu juga cara yang salah menggunakan prinsip-prinsip yang sebelumnya ya di K15. Kemudian terapkan kiat tunjukkan jalan yang benar, ya yang barusan kita bahas sebagai K15. Kemudian terapkan kiat-kiat pembelajaran yang lainnya. Ya selalu kalau kita pembelajaran selalu kita kalau pembelajarannya bukan pembelajaran yang kinestetik, misalkan terkait dengan olahraga, tetapi dengan pengetahuan, maka kita mencoba membuat contoh dan pembahasan dari soal tersebut atau contoh penyelesaian dari masalah kompleks itu diberikan dalam sebuah sistem yang mengkombinasikan prinsip-prinsip pembelajaran multimedia yang lainnya. Misalkan ada gambarnya, ada narasinya, kemudian menggunakan K1 sampai K20 semuanya dimasukkan. Mari kita lihat contohnya. Tapi contoh ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap semangat.